Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari Universitas Al-Wasliyah Prodi Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama Hendra Kurniawan, yang kedua Husni Saida, yang ketiga Khairun Niswa, yang akan membahas tentang asbabun nuzul. Nah, adapun pengertian dari asbabun nuzul dalam bahasa Arab, asbabun nuzul itu terbagi menjadi 2 kalimat atau 2 kata. Yang pertama asbabun, yang kedua nuzul. Nah, asbabun sendiri yang memiliki arti sebab. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, sebab adalah suatu hal atau suatu peristiwa yang menimbulkan suatu akibat tersebut. Sedangkan adapun kalimat nuzul yang memiliki arti turun. Jadi asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, asbabun nuzul sendiri terbagi menjadi 2 pendapat. Yang pertama menurut Al-Zarqani, yaitu asbab al-nuzul adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat atau suatu peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan turunnya suatu ayat. Adapun pendapat yang kedua yaitu menurut Subhi al-Sahli, asbab al-nuzul adalah suatu yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat yang memberi jawaban terhadap sebab itu atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya sebab itu. As-Sahbuni mendefinisikan asbabun nuzul adalah suatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya beberapa ayat yang berhubungan dengan kejadian itu, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW ataupun kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Nah, adapun cara mengetahui kebenaran asbabun nuzul. Jadi asbabun al-nuzul diketahui melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tidak semua riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dapat dipegang. Jadi tidak semua riwayat yang bersandarkan dengan Nabi Muhammad SAW itu dapat dipegang. Nah, riwayat yang dapat dipegang ialah riwayat yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diterapkan oleh para ahli hadis. Secara khusus, dari riwayat asbabun al-nuzul ialah riwayat dari orang yang terlibat dan mengalami peristiwa yang diriwayatkan, yaitu pada saat wahyu diturunkan. Jadi orang yang meriwayatkan tersebut memang ada di suatu kejadian tersebut. Nah, riwayat yang berasal dari para tabi'in yang tidak merujuk pada Rasulullah dan para sahabatnya yang dianggap lemah atau dhaif, maka berarti tidak boleh. Sebab itu seseorang tidak dapat begitu saja menerima pendapat seorang penulis atau orang seperti itu bahwa suatu ayat diturunkan dalam keadaan tertentu. Karena itu kita harus mempunyai pengetahuan tentang siapa yang meriwayatkan peristiwa tersebut dan apakah waktu itu ia memang sungguh-sungguh menyaksikan atau ada pada peristiwa tersebut. Jenis-jenis asbabun nuzul. Mengenai jenis-jenis asbabun nuzul dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut. Pertama, sebagai tanggapan atas suatu peristiwa umum. Bentuk sebab turunnya ayat sebagai tanggapan terhadap suatu peristiwa. Misalnya riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah ke Al-Battah.
Dan ketika turun dari gunung, beliau berseru, "Wahai para sahabat, berkumpullah." Ketika melihat orang-orang Quraisy yang juga ikut mengelilinginya, maka beliau pun bersabda, "Apakah engkau akan percaya apabila aku katakan bahwa musuh tengah mengancam dari balik gunung dan mereka bersiap-siap menyeberang entah di pagi hari ataupun di petang hari?" Mereka menjawab, "Ya, kami percaya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi melanjutkan, "Dan aku akan menjelaskan kepadamu tentang beberapa hukuman." Maka Abu Lahab berkata, "Apakah hanya untuk masalah seperti ini engkau kumpulkan kami, wahai Muhammad?" Maka Allah kemudian menurunkan surah Al-Lahab yang artinya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, membawa kayu bakar yang di lehernya ada tali sabit." Yang kedua, sebagai jawaban terhadap pertanyaan kepada Nabi. Asbabun nuzul lainnya ada dalam bentuk pertanyaan kepada Rasulullah, seperti turunnya surah An-Nisa ayat ke-11 yang artinya, "Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan." Ayat tersebut turun untuk memberikan jawaban secara tuntas terhadap pertanyaan Jabir kepada Nabi. Sebagaimana diriwayatkan Jabir, Rasulullah datang bersama Abu Bakar, berjalan kaki mengunjungiku karena sakit di perkampungan Banu Salamah. Rasulullah menemukanku dalam keadaan tidak sadar sehingga beliau meminta agar disediakan air. Kemudian berwudu dan memercikkan sebagian pada tubuhku. Lalu aku sadar dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang Allah perintahkan bagiku berkenaan dengan harta benda milikku?" Maka turunlah ayat di atas. Fungsi dari asbabun nuzul. 1. Mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum, tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Jika dianalisa secara cermat, proses penetapan hukum berlangsung secara manusiawi, seperti penghapusan minuman keras. Misalnya ayat-ayat Al-Quran turun dalam empat kali tahapan, yaitu Quran Surah An-Nahl, Surah ke-16, ayat 67, Quran Surah Al-Baqarah, Surah kedua, ayat 219, kemudian Quran Surah An-Nisa, Surah keempat, ayat 43, dan Quran Surah Al-Maidah, Surah kelima, ayat 90-91. Yang kedua, mengetahui asbabun nuzul akan membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Misalnya, Urwah bin Zubair mengalami kesulitan dalam memahami hukum fardu sa'i antara Safa dan Marwah. Quran Surah Al-Baqarah, Surah kedua, ayat 158, yang artinya, "Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah dan berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui." Urwah bin Zubair kesulitan memahami tidak ada dosa di dalam ayat ini. Ia lalu menanyakan kepada Aisyah perihal ayat tersebut. Lalu Aisyah menjelaskan bahwa peniadaan dosa di situ bukan peniadaan hukum fardu. Peniadaan di situ dimaksudkan sebagai penolakan terhadap keyakinan yang telah mengakar di hati kaum muslimin ketika itu, bahwa melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah termasuk perbuatan jahiliyah. Yang ketiga, pengetahuan asbab an-nuzul dapat mengkhususkan atau taksis hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah sebab khusus. Sebagai contoh, turunnya ayat-ayat zihar pada permulaan surah Al-Mujadalah, yaitu dalam kasus Aus bin Al-Asamit yang menzihar istrinya, Khawlah binti Hakam bin Sa'labah. Hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat ini khusus bagi keduanya dan tidak berlaku bagi orang lain.
Yang keempat, yang paling penting ialah asbab nuzul dapat membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Selanjutnya, dalam hal apa ayat itu diterapkan. Maksud yang sesungguhnya, suatu ayat dapat dipahami melalui pengenalan asbabun nuzul. Yang terakhir adalah kesimpulan dari asbabun nuzul. Di asbabun nuzul adalah sebab-sebab atau suatu hal atau suatu peristiwa yang menimbulkan turunnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan asbabun nuzul sendiri yang meriwayatkan tersebut tidak semuanya dapat dipegang. Jadi memang kita harus mengetahui orang yang meriwayatkan tersebut memang benar-benar ada atau tidak pada peristiwa tersebut. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri, nasrum minallahi wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.